Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini tanggal 2 Januari 2021 kita kembali dapat bergabung bersama dalam ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-22 dan insya Allah sampai dengan hadis ke-24 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita mengakhiri bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau, baik yang wajib, yang sunnah, maupun hal-hal mubah yang beliau lakukan, yang apabila kita niatkan dalam rangka meneladani beliau, insya Allah kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan kita dari hadis yang ke-22. Al-haditsus tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa an Abi Nujaidin bi dhammin nuni wa fathil jim, Imran bin al-Husaini al-Khuzai radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alayya. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. Hadis ke-21 ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imran ibnul Husain. Al-Imam Muslim mencantumkannya di dalam sahihnya. Dan dari Abi Nujaid bi dhammin nun, jadi nunnya berbaris dhammah, wa fathil jim, dan jimnya berbaris fathah, jadi Nujaid. Ini adalah kunyah beliau. Kemudian nama beliau adalah Imran ibnil Husain, pakai sod ya, bukan pakai sin. Jadi bukan Husain tapi Husain. Al-Khuzai, beliau dari Bani Khuza'ah. Ini salah satu kabilah atau suku Arab
yang seringkali bersekutu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, ya. Nah, kemudian ada diantaranya yang masuk Islam. Ini salah satunya sahabat Rasul Imran ibn al-Husayn Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridhai keduanya, baik Imran maupun Al-Husayn. Anna imra'atan, bahwasanya ada seorang perempuan, min Juhainata, dari Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiyya hubla minaz zina, dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, perempuan ini kemudian berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina yang menyebabkan saya berhak untuk dihukum dengan hukum had, yaitu rajamnya. Dalam konteks ini, perempuan ini adalah perempuan yang muhsanah dalam hubungan pernikahan, kemudian dia berzina. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasulullah SAW mendengar pengakuan ini, lalu memanggil wali perempuan ini, keluarganya yang menjadi wali perempuan ini. Faqal, lalu Rasul bersabda, ahsin ilaiha, perlakukan perempuan ini dengan baik, jaga dia dan janin yang ada dalam kandungannya. Fa idza wada'at fa'tini, kalau telah lahir silahkan datang kepadaku. Fa fa'ala fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, maka perempuan ini pun kembali, dia setelah melahirkan, maka dalam riwayat lain bahkan disebutkan setelah selesai menyusui. Fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Rasulullah SAW kemudian melaksanakan hukuman rajam pada perempuan ini. Pakaiannya diikat dengan rapat, ditutup dengan rapat untuk menutupi tubuhnya. Tsumma amara biha farujimat, dilaksanakanlah hukum rajam. Setelah meninggal perempuan ini, tsumma shalla 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyolatkannya. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, ya Rasulullah, engkau salat menyolatkannya padahal dia orang yang telah berzina? Rasulullah SAW kemudian jawab, laqad tabat taubatan, sungguh perempuan ini telah taubat dengan taubat yang lau qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum, andai taubatnya itu dibagikan kepada 70 pelaku kemaksiatan kota Madinah, pasti cukup. Ya, di taubat seorang perempuan ini cukup untuk dibagikan kepada 70 orang. Ini menunjukkan betapa besarnya penyesalan dan taubat perempuan ini. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal, kata Rasul kepada Umar, apakah engkau akan menemukan yang lebih afdal daripada seseorang yang menyerahkan dirinya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lebih afdal dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi Kitabil Hudud,
dalam kumpulan hadis tentang sanksi-sanksi hukum pidana dalam Islam, yaitu hudud, bab man i'tarafa ala nafsihi bizzina, pada bab tentang siapa yang mengaku melakukan zina. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam hukuman zina atau hadduz zina, sanksi zina ini hanya bisa ditegakkan melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui pengakuan pelaku yang bersangkutan. Yang kedua melalui 4 orang saksi yang adil. 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya hubungan zina itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis, dan ini syaratnya berlaku mutlak, ya, tidak bisa ditawar. 4 orang saksi itu harus melihat kemaluan seorang laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan yang dia zinahi, pasangan zinanya. Itu sampai demikian. Kalau cuma sekedar melihat begitu saja, itu tidak sah. Dan harus 4 orang. Ya. Kalau cuma 3 orang, maka kurang 1, berarti yang ketiga ini dianggap menuduh berzina mereka yang 3 orang ini, yang dihukum dengan hukuman cambuk. Jadi bisa dikatakan nyaris hukuman tentang zina ini, apalagi rajam, ya, itu sangat susah untuk dilaksanakan. Jadi Islam, syariat Islam lebih memilih pelaku zina itu untuk menutup auratnya, menutup kesalahannya sendiri, ya. Dan cara yang kedua adalah dengan pengakuan. Nah, yang terjadi pada hadis ini, yang disebutkan dalam hadis ini, adalah dengan i'tiraf, ya, pengakuan yang bersangkutan. Tetapi kalau kita lihat riwayat lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tidak langsung menerima pengakuan ini. Beliau, ya, mengatakan, mungkin kamu hanya melakukan bercumbu saja, ya, saling berpelukan saja, tidak sampai berzina. Tapi kemudian perempuan ini mengatakan, saya hamil ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW tidak langsung menjalankan hukuman itu. Beliau mengatakan, pulanglah. Dalam hadis ini disebutkan walinya diperintahkan untuk memelihara dan menjaga perempuan ini sampai lahir. Seandainya setelah melahirkan dia tidak datang, Rasul pun tidak akan mencari, tidak akan menangkap perempuan ini. Tapi kemudian dia datang lagi, disebutkan dalam riwayat lain, dia datang lagi sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ini anak saya. Kata Rasul, pulanglah, susui dia sampai 2 tahun. Maka wanita ini pun pulang dan menyusui selama 2 tahun. Seandainya dia tidak datang menemui Rasul juga, Rasul tidak akan mencarinya. Tapi kemudian perempuan ini setelah menyusui 2 tahun, datang lagi, meminta untuk dijatuhi hukuman. Maka tidak ada pilihan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali melaksanakannya. Oleh karena itu di dalam hadis ini Rasul sampai mengatakan, perempuan ini telah taubat dengan sungguh-sungguh, ya, taubat nasuha, yang kalau dibagikan kepada 70 orang yang berbuat maksiat dari penduduk Madinah, itu cukup untuk mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkenan untuk menyolatkan jenazahnya. Ini satu keberuntungan yang luar biasa ketika seseorang disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya akan kita lihat tarjamatus sahabi Imran ibn al-Husain. Beliau adalah Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu bin Ubaid bin Khalaf
Al-Khuza'i Al-Ka'bi, Abu Nujaid. Nah, Nujaid ini adalah ismu ibnihi, ya, nama dari anak beliau. Nah, beliau ini aslama ama Khaybar, ya, masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar, ya. Jadi disebutkan oleh para ulama, Imran ibnul Husain ini masuk Islam berbarengan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Wa ghaza ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazawat. Ikut bertempur, berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW dalam beberapa pertempuran. Wa ba'athahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila al-Basrah liyufaqqiha ahlaha. Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau pernah mengirim Imran ibnul Husain ini ke Basrah untuk mengajarkan fiqih, ya, atau mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada penduduk Basrah. Qala Muhammad ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, ya, Muhammad bin Sirin mengatakan, lam nara fil Basrati ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaddalu ala Imran ibn al-Husain. Kami tidak melihat di Basrah ada orang lain di antara sahabat Rasulullah SAW yang lebih diutamakan, yang lebih afdal daripada Imran ibn al-Husain. Juga di antara kelebihan sahabat ini, wa kana mujabad da'wah. Beliau salah seorang yang dakwahnya, doanya maksudnya ini dikabulkan. Menjadi orang yang doanya dikabulkan. Walam yashhadil fitnah, dan beliau juga tidak terlibat dalam perselisihan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan juga antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Alahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 180 haditsan. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 180 hadis. Ya, tercatat oleh para ulama hadis ada 180 hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibnul Husain. Ittafaqa syaikhani minha ala thamaniyah. Ya, dari 180 itu ada 8 yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wanfarad al-Bukhari bi arba'ah. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja itu ada 4. Wa Muslimun bi tis'ah. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dalam sahihnya ada 9. Tuwfiya bil Basrah. Beliau Imran ibnul Husain ini wafat di kota Basrah sanatasnataini wa khamsin, pada tahun 52 Hijriah. Selanjutnya kita lihat lughatul hadis, ya. Beberapa makna dari ungkapan yang ada di dalam hadis. Sini dikatakan di dalam riwayat tadi, imra'atun min Juhainah. Perempuan dari Juhainah, ini namanya disebutkan dalam Nuzhatul Muttaqin, ya. Hiya Khawlatu bintu Khuwailid. Namanya adalah Khawlah bintu Khuwailid. Wa inda Muslim, dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwa dia adalah min Ghamid, dari Ghamid. Dan Ghamid ini batnun min Juhainah, salah satu fem atau tempat yang ada di Juhainah juga, ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis tentang perempuan dari Juhainah dengan hadis yang diriwayatkan bahwa dia adalah perempuan dari Ghamid ini satu peristiwa, jadi orangnya sama. Karena memang dalam sejarah Islam, sepanjang sejarah Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, tercatat yang mengalami hukuman rajam itu
Ada yang menyebutkan hanya 5 orang, ada yang menyebutkan 4 orang saja, karena ya syarat-syaratnya yang sangat sulit untuk dipenuhi. Kemudian juga Umar mengatakan ketika bertanya, faqala lahu, Umar ini bertanya mustajliyan lil hikmah, untuk minta penjelasan hikmahnya mengapa Rasulullah SAW menyolatkannya, sampai bersedia menyolatkannya, walaysa munkiran, dan Umar bin Khattab bertanya bukan bermaksud mengingkari atau mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjelaskannya bahwa perempuan ini telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Bahkan beliau mengatakan jadat binafsiha, dia mengorbankan dirinya semata-mata yang ingin mengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah afadal hadis. Hadis ini memberikan beberapa faidah atau manfaat. Yang pertama, min khuluqil mu'mini at-ta'allumu wan nadamu idza farata minhu dzambu. Di antara akhlak seorang mukmin adalah merasa sakit dan merasa menyesal ketika terjadi dosa atau dia melakukan perbuatan dosa. Ada perasaan sakit dan menyesal di dalam hati. Oleh karena itu, perasaan penyesalan dan sakit ini mendorongnya untuk wahirsuhu ala tathhiri nafsihi min lauthati nafsihi, untuk dia serius membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Walau kana fi dzalika halaku nafsihi, meskipun mungkin bisa jadi resikonya menyebabkan kematiannya. Tidak mengapa dia bertobat, asal dalam bertobat dia harus mengorbankan dirinya dalam rangka bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar liyalqallaha azza wa jalla wa huwa anhu radin. Saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ridha kepadanya, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, poin yang kedua, al-uqubatu dunyawiyyatu tukaffiru dzambal ma'siyah idza iqtarana dzalika bin nadami wat taubah. Sanksi di dunia itu dapat menghapuskan dosa-dosa kemaksiatan jika sanksi itu diterima atau dilaksanakan yang bersangkutan ketika menjalani sanksi itu disertai dengan penyesalan dan taubat yang sesungguhnya. Jadi pelaksanaan hukuman di dunia itu menghapuskan dosa-dosa dengan syarat yang bersangkutan di dalam hatinya ada penyesalan. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa an-nadam atau penyesalan di dalam hati merupakan syarat taubat yang paling penting. Seandainya ketika menjalani hukuman itu tidak ada penyesalan, maka hukuman itu tidaklah menghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, la yuqamu haddu zina 'ala al-hamili hatta tad'a hamlaha. Sanksi pidana hukuman zina di dalam Islam itu tidak boleh dilaksanakan kepada perempuan yang berzina kalau dia dalam keadaan hamil sampai melahirkan terlebih dahulu. Fa in kana hadduhal jalda fa hatta tathura min nifasiha. Kalau seandainya hukumannya adalah cambuk 100 kali karena sebelumnya dia belum pernah menikah, masih gadis, hukumannya hanya cambuk 100 kali, maka baru bisa dilaksanakan hukuman itu kalau dia sudah suci atau selesai nifasnya. Wa in kana rajmu fa hatta yastaghni alwaladu anha walau bila bani ghairiha. Kalau seandainya hukumannya adalah rajam, maka baru bisa dilaksanakan kalau anak yang dilahirkan sudah tidak lagi bergantung menyusui kepada ibunya. Ada dua kemungkinan, bisa jadi sampai selesai ibunya menyusui atau sampai ada yang menggantikan untuk menyusui
anaknya ya. Ini baru bisa dilaksanakan hukuman pidana itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke hadis yang ke-23 ya. Al-haditsu tsalitsu wal 'ishrun ya. Hadis yang ke-23. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Muttafaqun alaih. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya seorang anak Adam ya, seorang anak manusia punya satu lembah full berisi emas ya, ada emas full ya, seluas lembah ya, penuh dengan emas satu lembah, maka ahabba an yakuna lahu wadiyani, dia pasti masih menginginkan memiliki dua lembah. Di satu lembah tidak akan cukup, dia ingin dapat atau punya dua lembah. Walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya atau rongga tubuhnya, kepuasan dirinya, illa turab, kecuali tanah. Maksudnya adalah yang bisa menghentikan nafsunya terhadap harta adalah kematian. Dia sudah masuk ke dalam tanah ya, tanah pekuburan. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah tetap akan menerima taubat siapapun yang bertaubat ya, selama belum sampai nyawanya atau ruhnya ke tenggorokannya ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya ya. Jadi sebesar apapun dosa, Allah Subhanahu wa taala tetap masih menerima taubat hambanya sebelum sakaratul maut. Hadis ini muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari sendiri meriwayatkannya dalam kumpulan hadis ya, dalam sahihnya ya, di kumpulan hadis tentang riqaq. Riqaq ini hadis-hadis yang turaqqiqul qulub ya, melembutkan hati ya. Jadi kumpulan hadis yang melembutkan hati, berisi tentang tasawuf atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Pada bab ma yuttaqa min fitnatil mal wa qaulillahi ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pada bab tentang apa saja yang harus dihindari dari fitnah harta, dan juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Sedangkan Imam Muslim wa Muslimun fi kitabiz zakah meriwayatkannya di dalam sahihnya di kumpulan hadis tentang zakat ya, pada bab lau anna libni adama wadiyaini labtagha thalithan ya. Bab tentang seandainya seorang anak Adam punya dua lembah ya berupa emas, dia pasti akan mencari yang ketiga ya. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lughatul hadis, ada beberapa ungkapan kalimat dalam hadis ini. Wadiyan ya, ini maksud dengan wadiyan itu adalah mil'u wadin ya, lembah yang dipenuhi, jadi penuh dengan emas, jadi bukan sekedar separuhnya atau seperempatnya ya diisi emas, tapi hatta sepenuh lembah itu emas tidak akan merasa cukup ya. Walan yamla'a jawfahu illa turab, atau fahu illa turab ya, tidak akan memenuhi mulutnya atau rongga badannya kecuali tanah. Maksudnya adalah la yazalu harisan hatta yamut ya. Manusia itu akan senantiasa rakus
kecuali sampai dia meninggal. Wa yamtali'u jawfuhu min turabi qabrihi, itu saat tubuhnya dipenuhi oleh tanah kuburannya, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat afadal hadis, ya. Hadis ini mengambil beberapa dapat kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, syiddatu hirsil insani ala jam'il mal wa ghairihi min muta'id dunia, bahwa manusia itu amat sangat rakus untuk mengumpulkan harta dan seluruh perhiasan dunia, kenikmatan dunia yang lain, ya. Ini tabiat manusia, ya, kecuali tentunya mereka yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Wa hadzal hirsus syadid madhmum, ya. Kerakusan ini tercela, atau keinginan terhadap harta ini tercela, ya. Apalagi idza kana fihi tadyi'un lit-tha'ah, kalau menyebabkan, ya, lalai atau menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanshighalul qalbi bid-dunya aktsaru minal akhirah, menyebabkan hati disibukkan dengan dunia lebih banyak, lebih dominan daripada akhirat, lupa kepada akhirat. Ini tentunya sifat yang tercela. Poin yang kedua, yaqbalullahu ta'ala taubata man taba minas sifatil madhmumah. Allah tetap akan menerima taubat orang yang mau meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Sampai kapanpun, ya, batasnya hanya kalau sudah nyawanya sampai ke tenggorokan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan yang terakhir insyaallah pada bab taubat, yaitu hadis yang ke-24. Al-hadithur rabi'u wal 'ishrun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar, salah satunya membunuh yang lain. Yadkhulanil jannah, tapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, di mana yang dibunuh atau yang terbunuh pertama ini berperang di jalan Allah lalu dia dibunuh. Kemudian yang membunuh, ya, orang kafir yang membunuh ini, tsumma yatubullahu 'alal qatil, ya. Allah membuka pintu taubat kepada yang telah membunuhnya. Fayuslimu, di mana dia masuk Islam. Fayustashhadu, kemudian ikut jihad fisabilillah, kemudian mati syahid. Jadi dua orang ini yang saling berperang, salah satunya membunuh yang lain, dua-duanya mati syahid, ya, dalam waktu yang berlainan tentunya. Jadi dua-duanya masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari sendiri akhrajahu al-Bukhari fi kitabil jihad, ya, meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya di kumpulan hadis tentang jihad pada bab al-kafiru yaqtulul muslima thumma yuslimu fayusaddidu ba'du wa yuqtal, ya. Bab seorang kafir, ya, yang membunuh seorang muslim lalu dia masuk Islam lalu ikut berjihad, sesudah itu kemudian syahid, ya, terbunuh juga.
Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di kumpulan hadis tentang al-imarah, kepemimpinan, ya. Pada bab bayan ar-rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Penjelasan tentang dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain tapi kedua-duanya masuk surga. Nah, di sini ada beberapa yang perlu penjelasan. Disebutkan dalam Nuzhatul Muttaqin tentang lughatul hadis, ya, ungkapan di dalam hadis ini. Yang pertama, yadhak, tertawa. Yadhakullah, Allah tertawa. Nah, ini di dalam ilmu akidah tentang penjelasan tentang asma wa sifat ada dua madhab atau dua pendekatan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Yang pertama adalah yang disebut dengan tafwid, ya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini dikatakan di sini Allahu a'lamu bihadzal dhahik. Allah yang lebih tahu apa maksud dhahik, tertawa, ya. Ini madhab salaf, ya, mana salaf tafwid. Sebagaimana disebutkan misalnya oleh salah seorang ulama salaf, Sufyan ibnu Uyainah, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat juz 2 halaman 117. Ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi faqira'atuhu tafsiruhu. Apa yang Allah jelaskan tentang dirinya di dalam kitabnya Al-Quran ataupun di dalam hadis, faqira'atuhu tafsiruhu, maka membacanya adalah sekaligus menafsirkannya. Artinya apa? Ya sudah, baca saja. Yadhak ya yadhak, ya. Yadullah ya yadullah, ya. Jadi membacanya itulah tafsirnya. Laisa li ahadin an yufassirahu la bil arabiyyati wala bil farisiyah. Siapapun tidak berhak menjelaskannya dengan penjelasan tambahan yang lain, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Persia. Artinya dengan bahasa selain Arab juga tidak boleh. Ya sudah, itulah yang disebut dengan tafwid, ya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan yang kedua adalah takwil, ya. Setelah menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari makna lahiriah yang sama dengan makhluk, ya, sebagian ulama kemudian menjelaskan maksudnya, mentakwil, ya. Oleh karena itu di dalam Nuzhatul Muttaqin dikatakan waqila al-muradu bid-dhahiki bin nisbati lillahi ta'ala huna mahabbatuhu li fi'lihima waridha anhu watthawabu alaih. Yang dimaksud dengan dhahik terkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah cinta Allah kepada dua orang laki-laki ini, dua orang yang kemudian dua-duanya masuk surga ini. Waridha anhu, keridhaannya kepada perbuatan mereka berdua, ya, yang sama-sama berjuang di jalan Allah meskipun waktunya berbeda. Watthawabu alaih, sekaligus memberikan balasan berupa surga kepada mereka berdua. Nah, takwil dhahik dengan mahabbah, ya, tertawa, dimaknai dengan cinta, ridha, dan memberikan pahala atau balasan surga. Ini dilakukan oleh para ulama, ya. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, ya, disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya Imam Bukhari ketika menjelaskan makna dhahik, beliau mengatakan makna dhahiki ar-rahmah. Makna dhahik adalah rahmat, Allah menurunkan rahmatnya. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan penjelasan dari Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Ini salah seorang pensyarah Sahih Bukhari yang terkenal, Al-Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan qaulu Abi Abdillah qarib, ya, penjelasan dari Abu Abdillah yaitu Imam Bukhari, ya, itu qarib, ya, dekat dengan
makna dhahik itu, ya. Tetapi kata beliau Al-Khattabi, wa ta'wiluhu ala ma'na ridha li fi'lihima aqrab wa ashbah. Tapi mentakwilkannya, ya, memaknainya dengan ridha, ya, itu lebih dekat lagi, ya, lebih tepat lagi. Jadi memaknai dhahik dengan rahmat, ya, ini makna yang dekat, yang benar, tetapi ar-ridha lebih tepat. Nah, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ya, juga didukung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, pensyarah Sahih Bukhari yang lain, yaitu dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan, wa yadullu ala anna al-murada bid-dhahiki al-iqbalu bir-ridha ta'diyatuhu bi-ilah, yang menunjukkan bahwasanya makna dhahik, ya, tertawa, maksudnya adalah menerima dengan keridhaan, Salah satu indikatornya adalah kata dhahik di dalam hadis itu, ya, diungkapkan dengan tambahan ila, ya. Yadhakullahu azza wa jalla ila rajulaini, ya. Jadi yadhaku ila ini di dalam bahasa Arab menunjukkan makna al-iqbalu birridha, menerima dengan keridhaan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi sendiri kalau kita lihat di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ini menjelaskan tentang mazhab tafwid dan takwil ini, ya. Beliau mengatakan di dalam Syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 19, ya, i'lam anna li ahli al-ilmi fi ahadithis sifati wa ayatis sifati qaulain. Ketahuilah bahwasanya para ulama terkait dengan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah dan juga ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang secara zahir, secara lahiriah mirip dengan sifat makhluk, itu ada dua pendapat, ya, ada dua madhab. Ahaduhuma, yang satu, wa huwa madhabu mu'adhamis salaf au kullihim, itu madhab mayoritas ulama-ulama salaf, atau bisa jadi semuanya, ya, semua salaf. Annahu la yutakallamu fi ma'naha bal yaquluna yajibu alaina an nu'mina biha, ya, bahwasanya manhaj salaf adalah kita tidak membicarakannya, tidak menjelaskannya, tetapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya dhahik, ya dhahik, ya. Wa na'taqidu laha ma'nan yaliqu bijalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan meyakini bahwasanya ada makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, disertai, ya, makna yang layak bagi Allah ini disertai keyakinan i'tiqadinal jazim, harus ada keyakinan yang pasti, nggak ada keraguan sedikit pun, annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang mirip dengannya, apalagi sama dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad di ayat lain, ya. Wa annahu munazzahun. Nah, ini juga penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci anit tajassum, dari bertubuh, dari anggota tubuh. Walintiqal, dari berpindah tempat. Wat tahayyuz fi jihatin, juga maha suci Allah dari menempati bidang, ya, di arah tertentu. Wa an sa'iri sifatil makhluk, dan seluruh sifat-sifat makhluk. Kemudian kata Imam Nawawi, wa hadzal qawlu huwa madhhabu jama'atin minal mutakallimin wa ikhtarahu jama'atun min muhaqqiqihim wa huwa aslam. Inilah madhab, ya, sejumlah ulama-ulama ilmu kalam, ulama akidah, dan dipilih oleh muhaqqiq, ya, para muhaqqiq, para peneliti, ulama-ulama akidah, dan ini adalah madhab yang aslam, lebih selamat. Kemudian kata Imam Nawawi, wal qawlu tsani, mazhab yang kedua, wa huwa madhhabu mu'azzamil mutakallimin, ini madhab mayoritas ulama ahli kalam, ulama akidah, annaha tuta'awwalu, bahwa dia boleh ditakwil, ala ma yaliqu biha ala hasabi mawaqi'iha,
sesuai dengan kelaikan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, afadal hadis, ya. Hadis tadi memberikan faidah. Yang pertama, wujubut taubati minadz-dzambi mahma kabura. Wajib kita bertaubat dari dosa-dosa betapapun besarnya dosa itu. Wa adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dosa yang besar adalah dosa membunuh. Itu tetap saja tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, asal ingin bertaubat dengan serius, Allah pasti menerimanya. Yang kedua, al-islamu yamhu ma qablahu min jarimatil kufri. Keislaman seseorang itu menghapuskan ya kejahatan kekafiran ya sebelumnya. Jadi kekafiran adalah jarimah, ya, kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini ada sekutu bagi Allah, atau kalau dia ateis, ya, tidak mengakui adanya Allah. Nah, ini kejahatan, ya. Sebagaimana orang yang tidak mengakui kedua orang tuanya itu durhaka. Nah, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu kedurhakaan yang lebih besar, ya. Sebagaimana juga mengakui bahwa misalnya Presiden Indonesia ini, ya, seperti kata Gus Baha, ya, ada dua, ya. Ya, itu juga bukan warga negara yang baik, ya. Makanya orang yang mengakui Tuhan itu lebih dari satu, ada dua, itu bukan hamba Tuhan yang baik, maka dia adalah kejahatan. Tetapi dengan masuk Islam, dia bersyahadat, bertauhid kepada Allah, maka kekafirannya diampuni. Wat-taubatu tamhu ma qablaha minal atham, ya. Taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi Islam menghapuskan dosa kekufuran, dan taubat menghapuskan dosa-dosa yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah jelas, ya, apa yang kita bahas, sehingga malam ini tidak ada pertanyaan. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab taubat secara keseluruhan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai bab berikutnya, yaitu bab tentang sabar, ya, babus sabri, pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini di awal tahun 2021 dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa usia kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi wa liwalidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna warfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassa wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika
وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah.